Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk ketersediaannya mengikuti Zoom kali ini. Karena keterbatasan waktu, jadi ketemunya lewat Zoom dulu, nggak, Pak? Jadi, eh, walaupun kita lewat Zoom sekarang, semoga tidak mengurangi esensi dari sharing yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kemarin saya sudah mengikuti GoDigi dengan tema Arsitektur IoT di Industri Perkebunan. Narasumbernya itu Pak Ono. Jadi kemarin Pak Ono itu ngasih link. Jadi linknya itu sudah terlihat Pak Bu. Oke, jadi ini kemarin sama Pak Ono dikasih link. Jadi ini adalah PDF e-book dari Pak Ono sendiri. Mungkin nanti saya kirim langsung ya Pak. Jadi sama Pak Ono ini dikasih free. Mungkin kalau bapak-bapak mau baca-baca tentang IoT dan sebagainya bisa dilihat di sini. Sama ada juga kemarin sama Pak Ono dikasih link buat tryout anak SD kelas 1 sampai kelas 12. Mungkin nanti di akhir akan saya share ya Pak Bu. Oke, jadi sekarang itu yang kita bahas itu IoT untuk plantation ya. Bapak bisa baca sendiri di sini ada mengapa IoT penting untuk perkebunan, IoT dalam bahasa sederhana dan sebagainya. Mungkin saya jelaskan langsung aja nggih, Pak. Saya stop sharing dulu. Saya langsung saja menyampaikan kembali materi yang sudah saya dapatkan terkait arsitektur IoT di industri perkebunan, khususnya bagaimana sih penerapannya dapat mendukung operasional di lapangan. Kalau kita lihat kondisi di perkebunan, tantangan utama sebenarnya itu kan bukan hanya luasan area atau banyaknya aktivitas, tapi juga dari keterlambatan informasi dari lapangan. Jadi ada banyak kondisi baru diketahui setelah terlambat, sehingga respon yang dilakukan itu menjadi kurang optimal. Nah, disinilah IoT ini berperan. Secara sederhana, IoT adalah cara kita membuat kondisi lapangan bisa terbaca secara real time. Contohnya itu ada sensor membaca kondisi seperti cuaca, tanah, atau air, yang mana kemudian data ini dikirim melalui jaringan, diolah di sistem, dan ditampilkan dalam bentuk dashboard atau alarm. Dan nantinya itu akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi IoT ini kan bukan hanya untuk monitoring, tapi juga alat bantu untuk mempercepat tindakan. Nah, dalam implementasinya ini, arsitektur IoT di perkebunan terdiri dari 5 lapisan. Ada perangkat lapangan, jaringan komunikasi, gateway, server, dan aplikasi pengguna. Nah, semua lapisan ini itu bekerja sebagai UM terlebih dahulu satu Mbak. alur dari membaca kondisi sampai mendorong respon di lapangan. Kalau dikaitkan dengan operasional, misalnya pada aktivitas TMA atau budidaya atau divisi tanaman ini, IoT ini dapat digunakan untuk monitoring cuaca mikro, pemantauan kondisi air, early warning system, hingga pelacakan kendaraan. Nah, dengan begitu, kita akan mulai menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, pastinya lebih efektif dan efisien. Kemudian yang perlu ditekankan, IoT di perkebunan ini tidak harus mahal atau kompleks. Kuncinya adalah mulai dari masalah yang paling kritis, membangun sistem sederhana, lalu dikembangkan secara bertahap agar benar-benar bermanfaat dalam operasional sehari-hari. Kemarin itu kata Pak Ono, yang penting kita itu nggak harus jadi konsumen terus-menerus. Karena kalau kita jadi konsumen itu kan kita beli ya Pak, kita bayar. Tapi kalau misal kita jadi produsen, kita itu menjual, kita punya value, kita dapat duit gitu ya Pak. Nah kalau bisa sampai ke negara-negara lain. Jadi walaupun kita ini nggak ada yang dari background IT-ITan, tapi kita harus mulai belajar karena ilmu itu semakin berkembang. Tadi juga sudah dikasih sama Pak Ono buku-buku gratis. Jadi nanti saya kirim juga, bisa dicek Bapak Ibu.
Karena waktunya juga sudah mepet, mungkin Bapak-Bapak ada yang lanjut rapat lagi. Jadi kesimpulannya IoT ini bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana kita ini dapat mempercepat aliran informasi dan meningkatkan kualitas keputusan di lapangan. Harapannya dengan pemahaman ini kita bisa mulai melihat peluang penerapan IoT yang sederhana, tapi juga berdampak nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.